CPHT, CNNLP, CPM, CPARB. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin langsung saja hadirin semuanya. Kita langsung saja ke acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi parenting dengan tema Anak Itu Unik, kolaborasi membersamai tumbuh kembang anak untuk melejitkan potensi unggulnya. Dan untuk memandu materi kali ini, langsung saja saya panggilkan rekan saya Ibu Anissa Syafira Jihan, SPSI. Kepada Ibu Ica, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda. Masih pagi ya. Coba selamat pagi Bunda. Ya, terima kasih kepada Bu Nini selaku MC untuk kesempatan yang diberikan. Bismillah. Ayo Bunda, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang di kegiatan parenting dengan tema Anak Itu Unik, kolaborasi membersamai tumbuh kembang anak untuk melejitkan potensi unggulnya. Boleh tepuk tangan dulu ya Bunda. Ya, pada hari Sabtu 26 Juli 2025 bersama saya Anissa Syafira Jihan, biasa dipanggil Ibu Ica, ya, akan membantu jalannya sesi diskusi atau acara parenting hari ini. Langsung saja, parenting hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Boleh saya perkenalkan dulu ya Ayah Bunda. Perkenalkan, di samping saya ini adalah Ibu Eva Nur Hafifah, SPC, MH, CPHT, CNNLP, CPM, CPARB. Mungkin biasa boleh dipanggil Ibu, baru panggil Teteh tadi ya. Boleh CV-nya ditayangkan Pak. Sebentar ya Bunda, kita lihat. Kita intake CV-nya Bu Eva itu. Baiklah, beliau ini adalah seorang penulis, pembicara, profesional psikoterapis, praktisi kesehatan mental keluarga dan founder dari Abu Consulting, Healing Center dan juga Mozaik Psikologi. Beliau ini pendidikan dan pengalamannya S1 jurusan psikologi, S2 magister hukum keluarga, S3 mahasiswa doktoral psikologi Islam, dan segudang pendidikan non formal ya Teh, alhamdulillah. Ada profesional psikoterapi, certified neurolinguistic programming, kemudian ada mediator non hakim. Oke, selanjutnya juga penghargaan yang pernah beliau raih adalah wisudawan terbaik Fakultas Psikologi angkatan 2011 dan Magister Hukum Keluarga angkatan 2022. Kemudian wisudawan lulus tercepat 3,4 tahun angkatan 2011 dan Magister lulus tercepat 1,5 tahun Ayah Bunda ya pada angkatan 2022. Beliau ini juga menulis buku, nih bukunya sangat zaman now banget judulnya, saya bacakan dulu. Yang pertama ada Trending Topic of Marriage Life, kemudian ada Menjadi Orang Tua yang Mencintai dan Dicintai Anak, selanjutnya adalah Parenting Booster, selanjutnya lagi ada buku All Is Well, tenanglah jika Allah bersama kita maka semuanya akan baik-baik saja. Ada lagi, ini judulnya yang luar biasa juga, Langit Kita Tinggi tapi kita terbang terlalu rendah. Kemudian tak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti untukmu. Ada lagi, percayalah jerih payah pasti berakhir indah. Kemudian ada lagi BTS, tapi BTS-nya bukan Bangtan Boys ya Moms, tapi Bahagia Tanpa Syarat. Kemudian ada lagi Kado Cinta untuk Ibunda, dan buku selanjutnya adalah buku trilogi bersama Ahmad Rifai dan Rifan yang berjudul Berdamai dengan Masalah, Berdamai dengan Masa Lalu, dan Berdamai dengan Kehilangan. Boleh nanti di-follow ya IG-nya ya Bunda. Ada di @eva Nur Hafifah. Baiklah, langsung saja tanpa menunggu-nunggu waktu lagi kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Eva Nur Hafifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
daun salam daun sereh nu ngajawab salamna nembe sawareh. Araya Bapak Ibu ayah ayana geus tos sararapan teu acan. Sekali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut kotak rambut cepak kompak tapi siga nyentak. Nah nyarentak teh ka abdi Bu. Pamuran kali oso. Nah, itu berarti cocok temanya untuk hari ini ya. Kita buka Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bersua dalam agenda parenting booster dengan tema anak itu unik, kolaborasi membersamai tumbuh kembang anak untuk melejitkan potensi unggulnya. Oke ya. Ya, oke baik, di sini ada yang menikahnya baru, pengantin baru ada. Oke. Cuma yang 5 tahun ke bawah pernikahannya. Tidak ada kayaknya kan ini SD ya. Ada yang 10 tahun ke bawah. Wah ini rata-rata senior semua ya, Masya Allah. Kemudian 20 tahun ke atas ada, 20 tahun ke atas. Masya Allah, seru sekali. 25 tahun. Jangankan di sini, jangan-jangan di sini nemenin cucu ada. Oke, nah di sini intinya kita akan mendiskusikan. Yang pertama apa? Yang pertama percobaan. Ya, intinya kita akan mendiskusikan bersama bahwa ternyata anak kita semua itu unik. Jangankan antara anak kita dengan anak orang lain, satu bapak, satu ibu pun berbeda. Maka seyogianya mudah-mudahan kita tidak selalu mengcompare anak kita dengan anak lain. Saya tanya pada bapak, Pak, kalau bapak dibandingkan dengan suami lain mau Pak? Misalnya, Bapak kenapa sih gak kayak Lee Min Ho? Mau gak? Nah, gitu kan ya, anak kita bersama. Intinya seyogianya kita tidak mengcompare anak kita dengan anak orang lain, karena kakak adik pun memiliki keunikan yang berbeda-beda. Dan bagaimana kita mengkolaborasikan orang tua dan guru di dalam membersamai tumbuh kembang Ananda dan untuk menunjukkan potensi unggulnya. Saya tanya dulu nih dari pengalaman pribadi. Di sini ayah dan bunda ada yang salah jurusan dan masih menyesal hingga sekarang. Entah itu kuliahnya atau SMA-nya ada gak? Nah ada. Nah berarti jangan sampai itu pun terjadi pada Ananda kita, karena tersiksanya itu bisa bertahun-tahun bahkan hingga detik ini. Oke, boleh dilanjutkan? Bentar. Oh iya. Oke, coba kita sejenak merenungkan terlebih dahulu bahwa seringkali kita tanpa sadar membandingkan anak kita dengan anak orang lain atau memaksakan anak kita untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, kemudian padahal memahami keunikan anak itu adalah key untuk melejitkan potensi unggulnya. Ibarat bibit, apakah bibit mangga bisa menjadi bibit alpukat? Bisa atau tidak? Nah, kalau kata lagu Doel Sumbang itu, lamun melak cabe bakal jadi. Nah, ini generasi mana nggak tahu lagi ini. Saya juga generasi zaman now tahu nih. Lamun kurang bahasa Sunda namanya, lamun kurang melak cabe, tangtu bakal jadi cabe. Lamun urang melak hade, tangtu bakal jadi hade. Lamun urang melak nunggu, melak bonteng, tangtu bakal jadi bonteng. Lamun urang melak goreng, tangtu bakal jadi goreng. Nah itulah ya, itulah kenapa banyak misalnya yang datang ke saya, contohnya saja Pak Ambu Consulting itu usia remaja ataupun dewasa yang menceritakan saya sedari kecilnya begini. Ya, itu keniscayaan yang mungkin tidak mempengaruhi bagaimana pola asuh orang tua sedari dini hingga detik ini. Ya. Oke, selanjutnya. Pertama yang ingin coba kita sonding bersama, bahwa yang harus diprioritaskan di dalam diri kita itu ada 3 komponen. Saya tanya terlebih dahulu, apakah diri kita terlebih dahulu, pasangan kita, atau kita menjadi orang tua? Untuk kita bahagia, mana yang harus diprioritaskan, diri, pasangan, atau anak? Yang mana?
bahagia, betul gak? Sok hujan angin dodar gelap gak bersama pasangan? Nah, rata-rata karena apa? Karena kita belum selesai dengan diri kita. Kita masih membawa luka-luka di dalam diri kita yang sebelumnya. Bagaimana manajemen konflik style yang kita lakukan sebelumnya itu berpengaruh terhadap bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan pasangan. Artinya akan kesulitan kita menjadi pasangan yang bahagia sebelum menjadi diri yang bahagia. Dan pertanyaan lainnya, mudahkah kita menjadi orang tua bahagia sebelum menjadi pasangan bahagia? Ayo, di sini siapa yang ampuh? Saya bertahan karena anak. Ada gak? Ada atau banyak? Ada senyum-senyum lain. Boleh gak sih kita bertahan karena anak? Acungi jempol. Alhamdulillah terlebih dahulu jika kita bertahan karena anak. Karena tidak semua orang tua bisa melihat mata anaknya ketika ia memutuskan untuk divorce. Banyak yang udah, yang penting saya lari, yang penting saya kabur, terserah. Banyak. Jadi ketika ibu dan bapak melihat wajah anak, membuat ibu bapak bertahan, itu alhamdulillah terlebih dahulu. Acungi jempol terlebih dahulu. Tapi sangat disayangkan, umur kita itu sangat panjang jika hanya karena anak. Harapannya karena masih ada secercah harapan untuk kita mencintai diri dan untuk kita juga mencintai pasangan. Karena akan sangat sulit kita, bisa gak ibu? Ya kalau zaman sekarang bisa ya Bu ya, berantem pakai WA ya Bu ya. Atau masih suka kebobolan gak tetap berantem di depan anak? Masih suka kebobolan gak? Gimana caranya biar itu tidak menjadi luka batin untuk anak? Ketika kita tanggung memperlihatkan berantem di depan anak, harus diperlihatkan pula cara menyelesaikan. Hingga sampai berpelukan, hingga sampai berdamai harus diperlihatkan. Jangan sampai anak hanya melihat hujan angin dodar gelap ayah dan ibunya, tapi tidak diperlihatkan cara berdamainya. Itu yang akan ia copy paste untuk lingkungan sosialnya. Entah ia berarti ini menjelang remaja awal, ya, maksudnya menjelang remaja awal sudah mulai ada yang suka silent treatment, ada nggak Bu? Nah itu kayak siapa? Ayo. Silent treatment itu adalah bentuk kekerasan juga, ya, namun kekerasan dalam bentuk pasif agresif namanya. Dan poinnya yang akan coba kita diskusikan bersama bahwa kita akan kesulitan menjadi orang tua bahagia sebelum menjadi pasangan yang bahagia dan diri yang bahagia. Entah itu membersamai di rumah ataupun bagaimana kita berkolaborasi dengan ibu bapak guru di sekolah. Melanjutkan potensi unggul anak, saya tanya, bagaimana ayah bunda menumbuhkan potensi unggul anak? Oke, sekarang yang anandanya kelas 6, Cunghen. Oke Ibu, apakah di usia kelas 6 ini sudah mulai terlihat potensi unggulnya atau masih bingung? Ibu. Oke, sama futsal. Oke, nah ini mungkin salah satu yang memang sudah mulai terlihat potensi unggulnya gitu ya. Oke, ada lagi dari kelas 6, bagaimana cerita tentang melihat potensi unggul anak? Silakan, semuanya tadi yang kelas 6 mana? Enggak katanya ya. Kelas 6? Ada lagi? Oke, bapaknya. Oke, ibunya aja deh. Ibunya gimana Bu? Yang kelas 6, anandanya apakah sudah mulai terlihat? Belum. Oke, belum ya. Dan itu berproses, tapi intinya kita sudah mulai aware. Dan memang jadi poin yang kedua, ada challenge, ada tantangan untuk kita mengetahui hal tersebut. Dan memang poinnya yang ingin saya sampaikan justru jangan terlalu dini, tapi juga tidak menyepelekan. Jangan terlalu dini yang seakan-akan anak itu tidak diberikan eksplorasi hal yang lain terlebih dahulu. Misalnya ada yang tanya saya, anak saya usia 3 tahun. Ini 3 tahun ya. Apakah dia sudah terlihat minat dan bakatnya? Masih sangat ya. Intinya adalah jangan terlalu cepat-cepat ataupun terlalu mengabaikan ini sudah terlihat betul-betul keberminatan dan keberbakatannya, tapi kita memaksakan tidak demikian, ataupun kita tidak terlalu cepat-cepat. Pokoknya kayaknya kamu mah di sini deh. Akhirnya jurusannya ini, lesnya di sini, ini semuanya di sini. Jadi itu tidak mudah, namun perlu diikhtiarkan. Dan poin yang ketiga, bagaimana perasaan ayah bunda saat ini melihat anak berhasil melakukan sesuatu yang ia sukai. Oke,
Oke, saya tanya jangan dulu pada anak deh, ayah dan bunda. Apakah sekarang di posisi menyenangi apa yang dilakukan atau karena kepaksa? Karena bakatku butuh, gitu ya. Atau dua-duanya, gitu ya. Poinnya adalah kita itu akan sangat keluar potensi unggul kita ketika kita menyukai. Tapi untuk laki-laki beda kayaknya ya, bukan untuk menyukai tapi untuk yang penting duit. Nah, kalau bapak-bapak, poinnya adalah kalau kita bahagia, hasilnya akan maksimal dan itu pun kita tidak ada ketertekanan di sana. Kita itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat ananda kita. Oke, nah kemudian sekarang poinnya adalah kenapa sih dalam setiap tahun itu, setiap sekolah itu semuanya harus mengadakan parenting? Karena orang tua kebanyakan pas anak vlog assalamualaikum ke rumah menginginkan anak itu sudah soleh di mana? Di sekolah. Tos soleh, tos pinter, tos iya, betul gak? Nah, tapi sebaliknya kadang-kadang guru oke gitu. Kumaha pas jelek buka di gerbang, harapannya tos disolehkan oke bisa ku orang tuanya, ku rumah. Jadi satu menyolehkan murah kali. Nah, itulah kenapa harus ada kolaborasi bahwa ananda kita itu diakui atau tidak bisa hanya di rumah saja ataupun tidak bisa hanya di sekolah saja. Apalagi semakin usianya bertambah, intensitas waktunya itu justru lebih banyak di mana, Bu? Di luar rumah alias di sekolah. Makanya ini SD itu sangat dimanfaatkan sekali. Dia dibully oleh teman-temannya selama 1 tahun full, diejek, diasingkan, dihina dan lain sebagainya. Dia tidak pernah bercerita pada ayah ibunya satu kata pun. 1 tahun loh anaknya memendam. Saya tanya kenapa? Karena saya takut dimarahi. Pertama saya tanya terlebih dahulu, apakah bagaimana relasi dengan ayah? Ayah tidak pernah memeluk saya. Ibu kerjaannya memarahi dan lain sebagainya. Ini dari SD pun sudah mulai ada tekanan-tekanan tertentu dan itu akan berpengaruh terhadap bagaimana relasi dia ketika SMP. Nah, jadi ada ketakutan untuk berteman, jadi di rumah tertekan, di sekolah tertekan dan lain sebagainya. Maka perlu ada kolaborasi antara pihak sekolah dan juga orang tua. Tidak bisa hanya orang tua saja dan juga sekolah saja yang membersamai tumbuh kembang anak. Nah, dan peran orang tua sepertinya tidak perlu saya jelaskan. Kira-kira peran orang tua menurut mama papa di sini yang paling krusial apa? Coba yang paling belakang biar kita tenang dulu anggota cicilan internasional gitu. Oke, boleh yang paling belakang? Ibu mohon maaf, menurut ibu peran orang tua yang paling krusial apa? Yang mana nih? Agak menundukkan. Ayo, jangan merebut kayak gini. Oke, menurut Anda yang paling krusial menjadi orang tua itu kayak gimana biar anak itu potensi unggulnya keluar? Memfasilitasi anak. Memfasilitasi dalam bentuk memfasilitasi secara mental dan fisik. Oke. Memfasilitasi anak, membersamai anak di ranah entah itu secara fisiknya ataupun secara mental ataupun psikologisnya. Oke. Kemudian peran dari sekolah atau guru. Mungkin langsung saja kepada ibu bapak gurunya, ibu guru. Oke, kira-kira ibu guru bukan? Iya. Oke. Kira-kira peran di sekolah dalam membersamai ibu anak yang tumbuh kembang anak yang paling krusial. Satu kalimat aja. Mengembangkan kemampuan anak sesuai potensinya. Nah, mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan potensinya. Jangan sampai kita memberikan penilaian pada gajah dari bagaimana cara ia terbang dan bagaimana kita memberikan penilaian pada ikan dari bagaimana cara ia terbang. Tapi ikan itu harus dilihat dari bagaimana ia berenang. Nah, anak kita sudah jelas terlihat dia tidak menyukai itu. Setiap dia melihat dia ada pengalaman traumatis, jika itu hal yang negatif maka diselesaikan itu traumanya. Tapi jika dia yang betul-betul tidak menyukai maka akan sangat sulit ketika kita memaksakan hal tersebut. Ya, oke. Selanjutnya reminder untuk kita semua bahwa la in syakartum la azidannakum.
apa yang kita miliki, Allah akan menambah kenikmatan kita. Namun sebaliknya, jika kita tidak bersyukur atas yang Allah berikan pada kita, ya kita tinggal menunggu azab yang pedih. Nah, saya tanya dulu, ibu bapak di sini jangan dulu ngomongin pada anak ya, pasangan dulu deh. Oke, di sini siapa yang menikahnya 20 tahun ke atas? Tadi Cungen 20 tahun ke atas. Oke, saya tanya ya, untuk mungkin yang acungnya satu pada banyak gitu ya. Poinnya ada begini, jika ibu kembali lagi kepada 20 tahun ke belakang, balik lagi ibu masih mau menikah dengan suami ibu? Ibu masih mau menikah dengan suami ibu? Insya Allah mau, alhamdulillah. Artinya sudah melaksanakan la in syakartum ini, ibu bersyukur apapun keadaannya, meskipun kalau kata di film drama masih kayak reinkarnasi balik ibu akan tetap memilih suami ibu. Laras bu, insya Allah. Oke, saya tanya kepada bapak-bapak nih, Pak, ada bapak ada? Yang di depan Pak, kalau bapak balik istri, katanya Erik ini dia pasti ada gitu. Oke, ada sama, silakan dibayangkan jika bapak balik lagi ke 25 tahun ke belakang, masihkah menginginkan istri bapak menjadi istri bapak? Oh iya, soalnya tidak boleh diciwitnya. Nah, gitu ya, kalau kita bersyukur atas pilihan kita, karena jodoh itu adalah takdir yang kita pilih. Beda dengan qadar. Kalau qadar itu sudah ditentukan, kamu laki-laki perempuan, kamu anak ini dan lain sebagainya. Tapi jodoh itu tidak bisa kita menyalahkan Tuhan. Salah, malah dijodohkan dan lain sebagainya. Itu adalah proses panjang yang padanya kita harus memilih. Jadi tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali pada zaman Siti Nurbaya. Ya, sok dipaksa dijodohkan dan lain sebagainya. Artinya dengan ikhtiar Allah mudahkan, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah di tengah kita merasa capek, lelah, berat, baik itu masalah pekerjaan dia, rumah dia, kalau di sekolah lain bapak-bapak itu sedikit. Di sini alhamdulillah ya, karena memang ibu-ibu itu penguasa di mana-mana. Betul nggak? Di acara parenting penguasanya siapa? Ibu-ibu. Di acara kajian ibu-ibu, di jalan oke ibu-ibu. Nah, di jalan ibu-ibu, saya kanan belok kiri, kalau di hutan melotot kita ibu. Nah, kita ibu-ibunya. Intinya ketika kita terlalu banyak tekanan, itu dari berbagai sisi di dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya, termasuk bukan hanya memiliki pasangan yang seperti ini dan itu, termasuk ketika memiliki anak yang uniknya itu begini dan lain sebagainya. Intinya kalau kita merasa capek lelah memiliki ujian atau apapun, itulah karena Allah percaya bahwa kita mampu menyelesaikannya. Oke, dan yang sering kali kita kurang aware adalah terkait dengan kegagalan. Saya tanya nih, usia di sini yang paling senior, jadi gak mau Pak kalau dipanggil tua itu gak mau. Senior bahasanya, oke? Di sini usianya yang paling senior, Cung. Ya, yang paling senior. Tanya pada diri, pernah berapa kali merasakan kegagalan di dalam hidupnya? Pernah berapa kali merasakan kegagalan dalam hidupnya? Bahkan kita lihat pasangan suami istri yang menua bersama itu, yang masih bergandengan tangan padahal udah betul-betul ringkih itu, masih bergandengan tangan, berapa ribu kali mereka saling memaafkan hingga di titik ini. Jadi jika usia pernikahan kita masih muda, barangkali Allah cek Allah besok seepkan ujian ayeuna. Nanti tinggal menikmati, bisa jadi demikian. Atau bisa jadi awet raja dan lain sebagainya. Poinnya adalah kita jangan alergi dengan yang namanya kegagalan. Karena orang-orang yang sukses di zaman ini yang kita lihat sebagai public figure dan lain sebagainya itu tidak mungkin tidak pernah gagal di dalam hidupnya. Oke, contohnya misalnya Bill Gates. Tahu Bill Gates? Oke, saya duduk terlebih dahulu ya. Tahu Bill Gates, Bapak Ibu semuanya? Bill Gates, kemudian banyak ahli-ahli lainnya yang sukses sebagai public figure, dan ia lahir dalam keadaan autism. Einstein baru bisa bicara di usia 4 tahun. Einstein baru bisa bicara di usia 4 tahun, sehingga ketika dia masuk sekolah itu dikeluarkan.
Tapi ibunya berkata apa? Bukan kamu yang bodoh, tapi sekolahnya yang tidak cocok. Nah, artinya memang autism atau apapun itu bukan bodoh, tapi memiliki perspektif, memiliki cara kerja pikiran yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Nah, intinya bahwa kegagalan itu bukan berarti berakhirlah semuanya, termasuk ketika anak kita dalam proses pembelajaran. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ada, dan itu dalam bentuk selfie. Silakan dibuka kameranya dalam bentuk selfie. Nah, sekarang kita selfie. Sekarang kita selfie berjamaah. Ada beberapa ekspresi yang nanti kita coba lihat bersama, kemudian bandingkan, posting silakan ya. Oke, pertama, ekspresi bapak ibu ketika marah, entah itu pada anak atau pada pasangan. Marah. Kalau marah nggak senyum. Oke, ekspresi marah. Coba lihat ekspresi marahnya kayak gimana. Ekspresi marah. Ayo. Ekspresi marah. Ayo, ekspresi marah. Yang kedua, ekspresi sedih. Silakan. Ekspresi sedih. Oke, silakan ekspresi sedih. Yang ketiga, ekspresi I'm so tired, capek, lelah. Silakan Mas lelah. Oke, silakan ekspresi lelah. Dan yang terakhir, ekspresi lagi senang awal bulan. Nah, lagi senang. Nah, saya tanya, cakepan mana? Ekspresi senang. Wah, ini adalah sebetulnya kita mulai memiliki keempat ini. Manusia itu pasti, bahkan lebih dari itu, takut, marah, kecewa, jijik, jengkel, dan lain sebagainya. Senang juga, percaya diri, proud, gitu ya, bangga pada diri sendiri dan lain sebagainya, pernah mengalami sekitar tersebut. Tapi harapannya tidak berlebih. Semuanya sewajarnya. Dan yang ingin saya sampaikan, anak itu netral, tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya lagi good mood, anak melakukan kesalahan besar, aman nggak untuk anak? Aman. Tapi kalau anak melakukan kesalahan kecil dan orang tuanya lagi bad mood, udah dia langsung pura-pura tidur anaknya gitu ya. Intinya adalah anak itu netral dan tergantung emosi kita. Oke, selanjutnya, nah ini saya ingin menjelaskan terkait dengan apapun keadaannya, ilmu itu memandu kita dalam berkehidupan. Itu adalah ilmu. Artinya gak semuanya. Tetap ilmu itu memandu kehidupan kita. Jadi saya nampak ada yang masih meremehkan akhir-akhir seperti ini. Ngapain sih parenting mending pakai parenting gaya VOC. Nah, gaya Belanda gitu ya. Padahal pakai gaya Belanda gitu, teriak-teriak, kasar-kasar dan lain sebagainya, itu efektif misalnya dari. Nah, itu adalah yang di kalian tetap diapalkan. Jadi ilmu itu memandu. Yang punya ilmu pun dalam kondisi yang seperti apa, apalagi kita tidak betul-betul memiliki ilmu. Jadi bersyukur terlebih dahulu, alhamdulillah ketika sekolah mengadakan agenda-agenda booster recharge seperti ini untuk kita semua ya. Oke, dan kita akan role play kembali. Silakan saya minta relawan. Dan ini kayaknya cocoknya untuk atau sentuhan bapak-bapak ya, boleh. Bapak-bapak 1 dan ibu-ibu 2. Ayo, boleh ke depan. Aku. Oke, coba Pak tolong dihitung yang urutan nomor 26 di sini siapa? Silakan. Ayo. Bagusnya relawan deh biar menghayati, ayo. Relawan deh biar menghayati, biar mau gitu, bukan karena itu. Ayo. Oh, ini 1. Oke, tepuk tangan. Ya udah, langsung pakai aja. Tinggal bapak-bapaknya 1 lagi. Bapak-bapaknya 1. Ayo. Oh. Oke, bapak-bapaknya 1, silakan. Yang mana tuh? Bapak-bapaknya 1. Ayo, Pak. Mau Bapak? Oke ya. Boleh itu skenario-nya. Ini terlihat simpel tapi harapannya memberikan hikmah yang sangat dalam untuk kita semua. Ternyata ya. Boleh ke tengah. Ke tengah, tidak akan disuruh nyanyi ya.
skenario ada 3 emosi. Ada 3 emosi yang seringkali menjadi keseharian dalam hidup kita. Ada emosi marah, netral, juga bahagia. Skenario pertama ketika anak menumpah makanan saat makan. Nah, biasanya Bapak Ibu kayak gimana? Kalau kita lagi makan, entah itu di luar atau dalam rumah, anak menumpahkan sok kumaha. Sok gasnya. So, sekarang siapa yang mau memilih respon marah? Yang mana? Biasanya ibu-ibu sih. Dan ibu-ibu gak perlu acting, udah biasa. Oke, yang mana? Oh, ini teteh respon marah. Kalau Bapak respon netral aja ya Kak ya? Ya, Bapak. Kalau teteh respon bahagia. Oke, geraknya ini ya, boleh sesuai dengan ini, kata-kata yang sesuai dengan ini, namun ekspresinya bebas. Ekspresinya bebas. Kalau yang marah boleh sambil bertujuk, boleh sambil gebrak, boleh sambil apapun, terserah lah sesuai dengan kebiasaan masing-masing ya. Nah, kita akan melihat bersama wajah kita dengan case anak menumpahkan makanan ketika kita makan bersama-sama. Pertama yang marah terlebih dahulu, nada bicaranya tinggi dan keras, dan gesturnya itu boleh memukul meja, menarik napas keras, dan buka tegang. Oke, silakan Teh. Kata-katanya demikian, silakan Teh. Natural banget. Oke. Gak perlu acting gitu. Oke, Teh, silakan Teh. Kamu ini kenapa sih ceroboh sekali? Oh, masih ketawa. Marah udah ketawa. Hayati dong. Oke, silakan Teh. Bisa nggak hati-hati sedikit? Oke, lanjut. Lihat. Lihat, sekarang jadi berantakan kan? Mama tuh capek. Tapi masih kurang hasilnya. Gak apa-apa, sekarang yang netral Pak. Nu netral mah kieu Pak, datar, tegas, tanpa emosi. Membantu anak dengan tenang tapi tanpa emosi berlebih. Silakan Pak, kata-katanya yang sesuai. Tumpah ya, sudah lain kali lebih hati-hati ya. Ayo ambil kain dan sikat dulu. Jangan lupa duduk pelan lain kali ya. Oke, kurang tiis. Oke, tapi begitulah ya wajah kita kalau ada yang datar banget, no flat, begitu ya. Oke, dan sekarang yang bahagia, yang tenang, yang tidak reaktif tapi responsif. Kayak gimana? Nada bicaranya anak, penuh perhatian, tersenyum dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan kata-katanya. Pernahkah kita begini pada anak kita ketika melakukan kesalahan? Coba. Wah, ada kecelakaan kecil. Gak apa-apa, yang penting kamu tetap lebih hati-hati ya. Ibu banget. Ibu banget. Oke, selanjutnya. Yuk kita bersihin sama-sama. Lain kali coba lebih pelan lagi ya. Masya Allah. Itulah ya, kita melihat perbedaan. Sekarang skenario kedua kita dari bisa ingin tahu bapak-bapak bagian mana. Nah, oke. Bapak-bapak bagian mana ya? Skenario kedua itu adalah jika anak melakukan, coba teh dibuka di halaman kedua. Nah, kalau anak menolak belajar karena ingin terus bermain, padahal waktu bermainnya sudah. Bukan berarti gak boleh main, tapi waktu bermain sudah dan sekarang waktunya belajar, gitu kan? Nah, sekarang bapak yang bagian marah, teteh yang datar, dan teteh yang senang. Oke Pak, sekarang coba Pak respon marah, tinggi, keras, menunjuk-nunjuk anak, melipat tangan dengan wajah marah, coba Pak. Bisa gak Pak? Coba Pak, skenario-nya anak itu menolak belajar karena ingin terus bermain. Silakan Pak. Aduh, harus latihan dulu katanya. Coba Pak. Kamu ini cuma main terus. Kapan belajarnya? Jangan bikin ibu marah ya. Kamu tidak mau belajar sekarang, ibu hukum kamu lagi. Oh, kayaknya beda ya. Kayak beneran. Oke, selanjutnya yang netral, silakan Teh. Main boleh, tapi belajar dulu 30 menit. Setelah itu kamu baru boleh bebas main ya. Aturan harus tetap dipatuhi. Ayo selesaiin dulu tugasnya yuk. Gitu, itu masih kurang netral ya Teh ya. Tapi ada yang lebih datar gitu ya. Barangkali kita sedang akhir bulan atau apa gitu biasanya. Oke, dan terakhir yang bahagia. Pernah nggak kita memberikan pernyataan ini pada anak? Coba. Ih, seru banget nih mainnya. Tapi belajar juga penting loh. Yuk belajar dulu sebentar. Habis itu kita main sama-sama. Kalau nanti belajarnya lebih cepat, kita bisa main lebih lama. Jadi ayo kerjakan dulu tugasnya. Ya, suka kayak gitu
Oke, dan kita terakhir sebelum sesi tanya jawab kita akan sedikit praktek terlebih dahulu. Kalau Bapak dan Ibu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan kesulitan untuk menjadi orang tua yang dicintai anak dan mencintai anak secara paripurna. Saya tanya dulu, Bapak dan Ibu mencintai anak gak? Mencintai. Tapi merasa dicintai juga gak oleh anak? Merasa dicintai, oke. Tapi mencintainya kadang tepat atau kurang tepat? Kadang kurang tepat. Entah itu terlalu memanjakan, semua keinginan anak dipenuhi, atau terlalu keras. Ya, harapannya kita bisa pertengahan demokratis. Demokratis itu kita memberikan kebebasan, entah itu berperilaku atau berpendapat, tapi tetap ada batasan yang tidak boleh dilalui oleh anak. Itu namanya tegas. Ya, oke, kita akan praktek terlebih dahulu. Cara yang pertama, kalau sedang tidak baik-baik saja, Bapak dan Ibu boleh tarik nafas, hembuskan sampai nyaman. Kita tutup matanya semuanya. Oke, tutup matanya. Kalau ada ini lagi kita pakai musik aja ya. Saya lupa kalau tidak salah ada. Bapak Ibu semuanya, cara yang pertama kalau kita lagi capek, dari kecil capek, lelah, gak baik-baik saja, entah itu di ranah domestik, ranah publik, ranah pekerjaan atau apapun, cara yang pertama adalah kita tutup mata, tarik nafas, hembuskan. Kita tutup mata, tarik nafas, hembuskan. Silakan tarik nafas, hembuskan senyamannya, tidak boleh berhenti sampai nyaman. Jadi hitungannya bukan seperti olahraga yang harus ada hitungan sampai 7. Tidak, ini sampai Bapak Ibu nyaman. Silakan. Oke, tarik nafas, hembuskan. Ya, sekali lagi terakhir tarik nafas, hembuskan. Itu kalau sedang dalam posisi tidak baik-baik saja, termasuk dalam kondisi ingin mengambil decision making, ngambil keputusan apalagi yang sangat besar di dalam hidup. Dan yang kedua, silakan kepalkan tangan. Pak, ini kalau lagi marah, kepalkan tangan sekuat-kuatnya. Kalau lagi marah, kepalkan tangan, lepaskan pelan-pelan. Kepalkan tangan, marah sama anak, marah sama istri, marah sama suami, kepalkan tangan. Marahnya kita tuh dibayangkan dikumpulkan di tangan kita. Kepalkan tangan, lepaskan sampai marah kita reda. Tidak boleh berhenti sampai marah kita reda. Yang ketiga, ini mungkin tidak ada medianya, boleh sobek-sobek tisu, sobek-sobek kertas atau apapun itu sambil kita ngomong. Ini tidak boleh disepelekan karena di poli kesehatan jiwa itulah yang dilakukan ketika rawat inap. Terapinya itu gitu, ngomong, kita mengeluarkan emosi negatif kita sambil sobek-sobek kertas, sobek-sobek tisu atau apapun itu. Kita tidak menyakiti diri kita, tidak pukul-pukul diri kita, dan kita pun tidak menyakiti orang lain. Oke, dan yang keempat, butterfly heart. Oke, sekarang tutup matanya kembali. Tutup matanya kembali, Bapak dan Ibu semuanya. Butterfly heart, dipeluk dirinya. Dipeluk dirinya, tepuk-tepuk pundaknya. Terima kasih diriku karena sudah bertahan hingga titik ini, sudah luar biasa hingga titik ini. Kamu istimewa, tidak ada orang yang seunik dirimu. Kamu pasti bisa melewatinya, kemarin pun kamu bisa melewatinya. Apalagi sekarang, besok, dan seterusnya. Terima kasih diriku sudah mampu bertahan hingga titik ini, dan saatnya sekarang kita untuk melepaskan, membebaskan, dan menjadi diri yang lebih positif dibandingkan sebelumnya. Butterfly ini boleh pakai subjek kalau lagi kesel sama anak, tapi bukan mencaci anak bahasanya karena khawatir jadi doa. Tapi pada diri kita, aku lelah, aku capek,
mengeksplorasi masalah seksualnya sendiri. Kelas 4 SD. Bahasa umumnya begitu ya, bahasa ininya silakan. Tiap hari, jadi 1 bulan itu 1 kali dia melakukan itu. Artinya ada perubahan yang sangat signifikan. Apalagi bapak dan ibu yang sudah sangat dewasa, yang sudah sangat mampu melihat dunia ini seperti apa. Anak-anak pun efektif melakukan 5 cara ini. Oke, itu saja mungkin. Oke, itu dari saya. Sebelum saya closing, mungkin saya berikan lagi waktunya kepada moderator. Silakan di sesi tanya jawab atau seperti apa. Enggak. Kita buka dulu 2 sesi pertanyaan dulu ya. Nanti kita untuk satu sesinya terdiri dari 3 pertanyaan dulu. Enggak, satu ibu, terus mamanya siapa dan juga tadi mamanya. Boleh yang belakang dulu Pak. Terima kasih sebelumnya bertanya untuk Ibu Eva. Anak saya tuh umurnya 7 tahun sekarang, 6 tahun ya. Nah sekarang tuh kelas 1 SD. Saya itu dan ayahnya itu mengarahkan Saka itu untuk ngambil beberapa course gitu kayak sekolah dan les bahasa Inggris gitu. Cuma udah berjalan beberapa bulan ternyata anaknya tuh nggak suka gitu. Jadi setiap les tuh bawaannya tuh kayak males gitu. Terus dia tuh lebih suka bola, taekwondo kayak gitu. Sedangkan kan kalau kita tahu mungkin les secara akademik itu akan bagus ke depannya. Dan menurut saya dia itu kayak apa ya namanya? Menurut kami itu kayak akan terkesan memaksa gitu, tapi menurut kami juga setelah tahu manfaat dari kursi itu baik banget untuk anak ini ke depannya gitu. Kalau kasusnya kayak gini, mendingan lesnya di stop atau tetap dilanjut. Gitu. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama saya jawab dulu. Tampung dulu. Oke, kita tampung. Iya, siap. Selanjutnya dari mamanya Safa, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya namanya Safa dari kelas 5B, usia kebetulan anak saya 10 tahun. Mau bertanya, kebetulan saya tadi yang disebutkan sama teteh ya, didikan orang tua yang kalau kita bilang mah dulu VOC ya. Jadi satu yang kalau misalnya lagi dimarahin tuh beneran dimarahin bener-bener. Satu itu. Yang kedua, selalu kayak dituntut. Saya kalau kita mah dulu teh harus ranking misalnya. Terus misalnya pas masuk jurusan kuliah harus masuk jurusan ini seperti gitu. Jadi otomatis saya ke Safa pun saya nggak mau seperti itu gitu. Karena mengalami yang seperti itu teh nggak enak ya. Untuk pendidikannya jadi ke Safa teh kayak yang ya udahlah biarin aja gitu. Dia mau apa terserah, kayak sampai ke arah belajar pun nggak saya yang kamu harus gini karena terasa saya sendiri tidak enak gitu ya teh ya. Jadi misalnya mau belajar ya udah asal kamu udah tahu, asal nilainya juga di atas rata-rata lah gitu. Satu itu. Kemudian untuk emosinya jadi kadang karena ngerasa dimarahin teh nggak enak ya teh ya. Jadi ke anaknya kayak yang aduh harus ini banget gitu, misalnya marah teh harus hati-hati banget gitu. Jadi misalnya nggak berani marah, tapi sekalinya karena lagi capek atau apa, sekalinya meledak teh meledak gitu. Jadi yang mau saya tanyakan teh pertama yang mengenai pengarahannya, sebatas apa sih teh gitu yang aman gitu, yang misalnya kita nggak boleh sampai ya kayak dulu pas zaman saya gitu ya, yang nggak boleh ini nggak boleh itu, harus ini harus gitu. Sebatas apa gitu kita membebaskannya. Kemudian yang untuk emosinya, kalau seperti itu bahaya nggak ya sama anak saya gitu ya. Kalau misalnya kadang dia lagi kesalahan sebesar apapun saya nggak marah gitu kalau saya lagi sadar gitu. Tapi pas lagi nggak sadar tuh marahnya beneran marah gara-gara hal sekecil itu gitu, saya bisa marahnya sampai marah banget gitu. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya teteh. Assalamualaikum. Terakhir dari Mama Ara untuk di sesi 1.
kelas 1 tuh sempat ada satu kejadian yang bikin saya tuh berefleksi gitu. Apakah si gentle parenting ini memang sudah tepat? Karena ada satu momen Ara tuh nggak bisa marah sama orang karena dia nggak tahu itu tuh boleh. Maksudnya boleh marah di depan umum tuh boleh, dan dia merasa nggak nyaman. Rasanya nggak, waktu aku suruh misalnya marahlah dia sama temannya gitu, terus dia bilang aku kayaknya gak enak deh kalau aku marah di depan orang. Aku nggak tahu perasaan itu boleh atau enggak, memang nggak pernah melakukan itu gitu. Jadi di situ aku kayak mikir, nanti apakah anakku ini akan tumbuh seperti apa? Apalagi sebagai perempuan ya, aku takutnya dia nggak tough gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, memaklumi dan lain sebagainya. Terus kayak mungkin aku nggak pernah marah, tapi kayak kadang ekspresi keluar yang lainnya adalah mengeluh gitu sama anak. Misalnya kayak kalau lagi nggak bisa hilang kendali, aku akan bilang kayak, boleh nggak aku pergi sejenak karena lagi capek banget nih kerjaan gitu. Akhirnya dari refleksi kejadian di kelas 1 itu, Ara bilang ya mungkin dia sedang capek mah kayak mama gitu. Dia melakukan itu tuh, nah aku langsung tek gitu. Jadi kayak loh, apa yang aku lakukan ini kan akhirnya jadi tanpa sadar dia belajar ya. Terus aku jadi bingung nih, kapan batasan kita bisa dari kelima ekspresi tadi lah ya, marah, tenang, datar dan bahagia tuh mana posnya gitu. Apakah cuman harus bahagia dan tenang saja, atau memang ada momen-momen kita harus kasih tahu kalau ada sesuatu yang krusial, yang marah aja gitu. Itu juga yang menjadi kekhawatiran ke depan ya. Dan kayak sekarang tuh lagi musim strawberry generation apa gitu, anak-anak yang gatal itu kayak gimana gitu. Karena ada anggapan itu karena kita tidak menerapkan si POC parenting itu ya, kayak terlalu pakai gentle parenting. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Langsung saja Pak. Oke, yang pertama pertanyaannya yang course itu ya. Oke, terkait dengan sebelumnya saya tanya terlebih dahulu. Dua kursus ini berdasarkan kebutuhan anak atau kayaknya? Nah itu pertanyaannya ya. Berdasarkan betul-betul kebutuhan anak atau kayaknya ini dibutuhkan nih. Banyak orang deh yang mengikuti ini dan sebagainya. Nah semua orang itu memiliki cerita yang berbeda-beda, entah itu masa prenatalnya, gitu ya, di dalam kandungannya, ketika lahirnya, dibersamainya dan sebagainya. Akhirnya anak-anak kita pun memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, jangan kan anak orang lain dengan kandung pun demikian. Nah masalah kursus ini, ketika anak ini tidak mau, kita lihat terlebih dahulu apakah dua kursus itu berdasarkan kebutuhan atau karena kebanyakan orang memang melakukan itu, dan itu kayaknya oh dia dari SD ini kayaknya bisa masuk PTN, dia masuk luar negeri dan lain sebagainya. Kita sudah melihat jauh demikian. Karena menurut teori dan praktis itu bagus, asal waktunya tepat, tempatnya tepat dengan kebutuhan. Gitu ya. Jika di usia 7 tahun kita lihat usia 7 tahun milestone-nya apa, tugas perkembangannya apa anak ini. Apakah di usia tersebut memang harus ini itu dan lain sebagainya yang berbau akademik, atau itu mah mungkin sesuai dengan perkembangan neurologis anak itu cocoknya di kelas 5 dan 6 SD, ataukah demikian, atau cocoknya di kelas 6 SD. Nah yang sebelum itu silakan. Kalau kata Ibu Aliris Mampu, psikolog senior menyampaikan anak itu butuh bahagia dulu baru pintar, apalagi anak laki-laki mas sampai tua pun sukanya main. Karena jangan main perempuan ya Pak ya, sukanya main. Dokter Aisyah Dahlan putranya 5 ya Pak ya, 5-5-nya jadi dokter, dan menyampaikan anak saya dokter semua dan anak laki-laki hingga detik ini suka main. Nah itulah artinya kita lihat kebutuhan anak, bahagia terlebih dahulu. Jika dia sukanya futsal dan lain sebagainya, lakukan itu dulu untuk kemudian nanti dia betul-betul siap. Karena di akademis pun ya perlu kurs yang tadi bahasa Inggris kan, kalau kata yang suka SMP
bahasa Inggris, matematika, yang umumnya itu. Yang lain itu mengikuti fisika dan lain sebagainya, turunan dari matematika itu. Nah, dan bahasa itu bahasa Inggris. Kecuali kalau yang di ranah agama dan silakan dengan bahasa Arab, bahasa itu bebas. Intinya dua itu yang wajib, yang lainnya sunnah gitu ya. Nah, itu berarti intinya akademik pun perlu. Tapi yang menjadi pertanyaan di usia mana anak kita mampu menikmati itu. Wah, karena apalagi dulu kita aja kalau dipaksa kan wah udah kita juga tantrum ya kalau dipaksa. Ya, itu sependek dulu ya Bu ya, tidak bisa panjang-panjang. Oke, yang kedua. Terus Yang kedua, VOC. iya, VOC. Ada beberapa pertanyaan. Betul. Tadi apa namanya? Karena didikan VOC ya, Bu, jadi nggak mau itu terulang kepada anak-anaknya gitu. Jadi sampai mana batasan yang tepat, kemudian melalui atau tidak. Oke, begini, VOC. Saya kalau di acara kajian, bukan di acara seminar, saya nyebutnya gini, Bu, yang dilakukan oleh orang tua kita itu sunnah Belanda. Anda ngerti ya VOC itu apa, Mama? Sunnah Belanda, bukan sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak diakui atau tidak mengajarkan kekerasan di dalam pendidikannya, tapi tegas. Kamu harus melakukan, kalau kita sudah memberikan konsekuensi pada anak, mau sampai apapun itu harus dipenuhi. Itu tegas. Jangan sampai kita inkonsisten. Nah, itu tegas. Keras itu bukan pendidikan, itu lampiasan emosi. Kenapa sih orang tua zaman dulu keras dan kain saja jadi orang sukses dan sebagainya? Karena 90% orang tuanya demikian. Mau kita ngeluh kayak gimana ya? Terutama siksa juga. Ya kesini siksa. Teman-temannya gitu semua. Pulang misalnya dalam kondisi seperti itu jadi itu. Jadi 90% orang tuanya demikian. Artinya kita tidak merasa kecil. Tapi diakui atau tidak, semakin usia kita bertambah, semakin kita merasa tidak dicintai. Saat itu kita ibaratnya luka itu baal ya Pak ya. Baal, pas sekarang lagi luka kamu dengan naon. Baal, nanti setelah lama rasa semakin kerasa. Dulu itu ibu bapak saya itu cinnya apa sih? Kok saya sampai disiksa, ada yang sampai kayak disalib, dibawa ke saya di talian, dirangkeng dan lain sebagainya. Itu orang tua zaman dulu. Kalau mengukur itu. Dan kenapa dulu pada diam? Teman-teman itu begitu. Tapi sekarang di zaman yang sudah berbeda, sudah mengcompare, ya ada gender parenting. Kok ini orang tua kayak gini ya? Kok saya mah gak disayangin ya? Kok orang tua temannya mah kayak gini ya? Selembut itu ya? Kok saya mah akhirnya dia tidak bisa dicintai, tidak bisa diambil dan sebagainya. Nah, artinya kalau dari apa yang teteh sampaikan, kalau menjadi hipo itu tidak direkomendasikan. Itu dalam artian yang dulu teteh betul-betul dituntut, sekarang jadi tidak sama sekali, itu pun tidak tepat. Nah, tetap ada pendidikan orang tua zaman dulu pun yang perlu kita adaptasi. Jadi ya tidak semuanya seperti apa. Jadi hipo pun jadi nggak usah belajar, dulu pun saya bilang itu pun tidak tepat, kurang tepat. Tetap anak itu harus memiliki target, tujuan dan sebagainya. Caranya saja yang kita selesaikan dulu trauma kita dengan orang tua kita dulu. 90% klien saya datang ingin kita mencari terapi itu bukan karena benci pada orang tuanya, bukan. Rata-rata sudah memaafkan orang tuanya kok, bukan. Apalagi orang tuanya yang sudah meninggal, sudah dimaafin. Tapi kok pendidikannya itu masih nempel, itu pertanyaan. Karena dulu pun kita tidak diajarkan manajemen style yang tepat. Misalnya kalau ada kesalahan itu nggak boleh ngomong, nggak ada diskusi, nggak ada dialog. Kan anak sekarang beda. Gitu ya, itulah yang mungkin agak kita adaptasi. Dan yang pertama yang saya katakan, kita harus selesai dulu dengan diri kita untuk agar lebih netral membersamai anak kita. Itu mungkin ada sedikit saja. Oke, dan yang ketiga VOC juga sama. Kurang Tapi lebih. ada bedanya kan? Ada pertanyaannya tadi, apakah gender parenting itu tepat atau tidak? Oke, begini, ramai kan ya pas ada kasus yang seperti apa yang gara-gara dia pakai gender parenting, ramai itu di komenan TikTok atau apa. Makanya pakai pengasuhan VOC. Wah, jadi saya merasa begini dan lain sebagainya. Saya tetap pada keyakinan bahwa tidak efektif VOC itu, dan karena itu tidak sesuai dengan yang memang seharusnya.
dan itu terus tapi kalau gentle parenting itu jika kita memahami itu, kita harus paham dulu marah itu kayak gimana. Bukan berarti anak itu gak boleh marah, ayah dan ibu pun boleh marah, tapi tidak menyiksa. Jadi katakan, kalau saya ya, saya juga suka marah. Ambu marah dengan wajah kamu marah bagaimana ambu marah, ambu tidak suka, ambu tidak nyaman kalau ambu itu dan lain sebagainya. Itu sudah cukup membuat anak itu tahu, oh marah itu gitu. Tanpa kita mencaci, memaki, apalagi pakai kekerasan fisik. Aku anak saya gak mempan ya, adaptasi gimana caranya nanti mempan dengan iklim yang baru. Nah jadi kalau ke temannya di depan umum tetap tidak direkomendasikan. Bukan berarti boleh anak kita mencak-mencak di depan umum, tetap tidak boleh. Anak kita kalau ingin mengingatkan temannya, silent. Kalau yang sayang sama temannya itu ngobrol berdua. Kamu kenapa demikian? Aku tidak nyaman, aku tidak suka. Harusnya kamu begini, perasaan aku begini, kalau kamu begini. Jadi tetap tidak dibenarkan. Ya kayak emak-emak yang viral itu kalau ngomong saat itu juga di tempat umum tetap gitu ya. Bukan berarti gentle parenting itu tidak marah, hanya definisi marahnya saja yang perlu kita luruskan. Jangan sampai kita menyangka marah itu meledak, harus meledak seperti bom. Tidak, marah itu bisa dengan kata-kata saja, bahkan dengan ya bapak tadi marahnya kayak emak-emak yang tadi enggak? Bapak tadi tapi lebih dek gitu kan ya. Nah itu, jadi cukup dengan itu, apalagi tidak usah dengan pukulan, tidak dengan apa, suara bapak. Jadi bapak saya marah nih, ini saya melakukan kesalahan nih, ini saya harus lakukan dan sebagainya. Tapi anak tetap safety, tetap aman untuk mengungkapkan perasaannya, karena terlalu banyak anak-anak mohon maaf. Boleh sesuai satu pertanyaan. Boleh ya. Yang pertama, bagaimana mendampingi anak yang belum menemukan minat atau potensinya? Usianya disebutkan Ya, 8 dan 7 tahun. Kemudian bagaimana cara yang tepat menstimulasi anak tanpa memaksakan? Satu lagi boleh? oke, boleh silakan. Yang ketiga, bagaimana menyikapi anak yang sedang sulit diatur tanpa menghilangkan kepercayaan dirinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon maaf. Ini ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunian, anak saya 2, kelas 1 dan kelas 6. Kebetulan dua-duanya di sini. Tadi sempat bilang kalau jangan sampai kita compare anak kita. Tapi ternyata itu sudah terjadi di keluarga kami. Akhirnya saya bikin perjanjian sama ayahnya. Kalau kita mau marahin salah satu anak, bahwa anak itu yang berbuat salah bawa ke kamar dan kita baru cerita kenapa dia gitu dan harusnya seperti apa itu. Nah, apa itu sudah tepat yang kita lakukan? Karena yang kita lakukan itu compare itu mulai dari adiknya itu dia lebih, karena mungkin secara gender berbeda. Adiknya itu perempuan, kakaknya laki-laki, dan mereka itu kebetulan yang ayahnya waktu masa-masa golden si AA itu kebetulan tidak didampingi oleh ayahnya karena ayahnya itu kerja di luar kota. Sementara adiknya kita mendampingi bareng. Dan kebetulan waktu itu juga saya posisi waktu AA masih kecil tuh dia dititip di ada di titipan. Sementara karena saya kerja dan kebetulan yang adiknya ini kita sama-sama mendampingin ayah ibu. Mungkin muncul juga dari sana gitu. Nah akhirnya sempat kita itu meng-compare gitu. Dan itu memang sudah terjadi. Akhirnya yang tadi saya bilang kita bikin perjanjian kalau kita marah sama salah satu anak bahwa anak itu dan kita cerita itu. Nah yang kedua, kalau misalkan si ayahnya itu atau enggak saya yang udah marah nih ke salah satu anak, akan ada misalkan ayahnya yang marah, saya akan langsung plototin ayahnya untuk gak terlalu depan si adik. Atau enggak mungkin ayahnya lagi beli makanan nih buat si kakak, kok si ayahnya nggak dibeliin? Itu tuh kita ada salah satu yang saling ngingetin. Nah itu menurut Teteh dengan apa yang sudah kami lakukan, apa itu sudah tepat?
atau mungkin ada tips and tricks lain gitu yang bisa kami lakukan supaya kita tidak melakukan lagi untuk mengcompare mereka gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mamanya Hadid yang pertama tadi, bagaimana mendampingi anak yang mungkin belum terlihat minat bakat. Kita tidak boleh memaksakan. Iya. Kemudian juga bagaimana cara menstimulasi anak, dan yang terakhir tadi bisa diatur nggak? Karena berhubungannya satu sama lainnya, intinya 7 hingga 8 tahun anak itu makanya ada multi intelligence gitu. Intinya kita eksplor dulu semua hal. Kita eksplor dulu semua hal, kita simulasi dulu semua hal yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa mudah langsung menjudgment, tapi tidak ignore juga, tidak diabaikan juga hal-hal yang terlihat gitu ya di dalam diri anak. Jadi untuk melihat potensi unggulnya itu tidak cepat. Bahkan ada tes minat dan bakat itu pun tidak boleh hanya itu satu saja parameternya. Harus melihat banyak hal sekali karena ini untuk future, untuk betul-betul untuk masa depan anak gitu ya. Dan di usia 7-8 tahun memang saatnya explore terlebih dahulu. Belum betul-betul kita menentukan coba try out lah gitu lah dan lain sebagainya itu. Dan kalau dengan cara yang tidak memaksakan, kita selesaikan terlebih dahulu hal yang terjadi dengan diri kita sebelumnya. Jika dulu kita pernah dipaksa dan kita merasa itu tidak nyaman, kira-kira bagaimana caranya kita mendialogkan hal tersebut dengan anak yang tanpa menyakiti diri kita juga menyakiti orang lain. Itulah kenapa emak-emak butuh mengeluarkan 20.000 kata per hari untuk yang ekstrovert. Yang introvert 16.000 kata, tapi bukan untuk suami semua, hati-hati nih ya. Nanti ibu-ibu 20.000 kata suami nyusahin. Nah gitu, intinya bukan untuk suami semua. 20.000 kata itu harus dibagi-bagi, digenapkan lah ketika bertemu dengan suami, digenapkan. Jadi 20.000 kata itu dibagi-bagi, entah itu untuk dirinya, entah itu untuk bersosialisasi, entah itu untuk mendidik anak. Ketemulah suami, pulang kerja sudah dalam kondisi sisanya. Gak boleh 20.000 kata ya. Nah itu ya, itu berpengaruh kolaborasi dengan suami, kerjasama yang pada akhirnya sekarang posisi anak sulit diatur. Kita harus mengetahui dulu apakah anak yang sulit diatur atau kitanya yang terlalu banyak aturan. Itu pertanyaan. Apakah anak memang sulit diatur atau standar kitanya yang memang terlalu cranky, terlalu kaku atau seperti apa? Kalau standarnya standar umum ya anak harus belajar, anak harus disiplin, anak harus mengikuti terus standar yang umum. Tapi kalau ada standar-standar yang kayaknya ini mah standar kita aja dan maka itu yang perlu dievaluasi. Itu mungkin ya. Dan ketika cara menstimulasi dieksplor terlebih dahulu. Makanya kan untuk SD itu mata pelajarannya banyak dan lain sebagainya. Itu silakan untuk melihat juga. Dia itu kalau saya tidak menyebut kekurangan, kelebihan dan tantangan. Saya tidak menyebut kelebihan dan kekurangan anak, tidak. Kelebihan dan tantangan untuk kita dalam bersama. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu selanjutnya tadi dari Mama AA, intinya treatmentnya sudah tepat atau belum, yang tadi compare tadi. Jika itu sudah terjadi, saya tanya langsung pada teteh. Kalau sudah terjadi nih, suami ngambek ke teteh atau teteh ngambek ke suami, teteh ingin gimana? Ayo. Katanya perempuan itu kalau lagi ngambek tuh ditanya harus minimal 3 kali, betul nggak? Emang ngambeknya gitu. Karena perempuan tuh seringkali berbicara yang tidak ia inginkan. Mam, ngambeknya gitu. Oh nyatu untuk mana? Kita bapak sok itu ya. Nah, nyatu untuk mana? Itu tidak. Minimal 3 kali ditanya untuk kemudian berdialog. Barulah bicaranya, nyatu nanti mama tetos pugu. Nah, dan sebagainya. Anak pun demikian. Kalau sudah terlanjur kita mengcompare, kita harus berusaha untuk menetralkan bahwa mama salah. Kalau kita salah. Mama dan ayah kemarin membandingkan itu, mama dan ayah berperilaku kurang tepat. Mama paham Ara itu tersakiti dengan apa yang mama sampaikan. Mama mohon maaf apapun keadaannya mama dan papa salah. Itu harus disampaikan agar anak tidak menormalisasi kalau compare itu boleh. Kalau kita tidak secara jelas, secara
gamblang menyampaikan itu, anak tuh ya kayak pernyataan yang abu-abu gitu loh. Kita harus diawali gitu, mama dan ayah telah menyakiti AA gitu. Setelah itu, tapi bagaimana caranya mama atau ayah mengobati ketidaknyamanan? Mulai dengan pelukan, sebelum tidur diusap ibu-ibunya dan sebagainya. Intinya jika sudah terjadi, kan pertanyaannya jika sudah terjadi bagaimana gitu ya. Kita harus seringkali berdialog untuk menetralkan bahwa kamu tuh berharga, kamu tuh unik, kamu tidak lebih buruk dari kakakmu atau adikmu. Mama dan papa salah menyatakan itu, mama salah karena emosi dan itu tetap tidak tepat. Termasuk ketika anak melihat orang tua berantem, ketika anak terlanjur ibu atau mamanya ngamuk, gak boleh nyebut gini, mama salah, tapi kan itu karena itu nggak, dia akan begitu, dia akan minta maaf, tapi kan, dia akan minta maaf, ya misalnya dia salah tuh, pukul temannya, ya saya maaf ya sudah pukul kamu, tapi kan kamunya yang gini-gini, tetap apapun keadaannya mama salah dan lain sebagainya, baik-baik dialogkan hal ini. Nah, terkait dengan kalau mengingatkan di kamar, itulah yang memang dianjurkan agar apalagi seorang kakak harga dirinya tidak turun, apalagi di depan teman-temannya. Wah, itu tidak direkomendasikan kita memarahi anak kita di depan teman-temannya, di depan saudara pun harus ada waktu ngedate hanya untuk dengan kakaknya, hanya untuk dengan adiknya jika memungkinkan. Tidak usah memaksakan riweh kayaknya. Jika memungkinkan harus ada waktu-waktu tertentu yang memang dihabiskan hanya untuk satu anak itu, sehingga anak itu spesial, tidak hanya menjadi kakak atau tidak hanya menjadi adik, tapi juga menjadi dirinya sendiri. Itu ya, susah ya Bapak Ibu menjadi orang tua ya. Oke. Tapi memang ada seorang yang bertanya begini ketika sudah melahirkan pada dokter. Dok, apakah kecemasan saya akan berakhir ketika saya sudah melahirkan? Karena hamil saya itu susah, melahirkan susah, pas berote apakah berakhir? Dokternya jawab gini, Bu, jangankan ibu yang anaknya baru brojol, saya pun usia sekarang 60 tahun, ibu saya masih mengkhawatirkan saya. Artinya kekhawatiran ibu pada anak-anak ibu itu tidak akan berakhir. Namun harapannya momen-momen baiklah yang terekam di dalam diri anak dominannya. Kalaupun ada anak kecewa itu harus, saya ulangi lagi, anak itu harus diajarkan disappoint, harus diajarkan kecewa. Misalnya dia menginginkan mainan ini dan dia sudah punya, masih bagus dan lain sebagainya, diajarkan kecewa. Karena dunia itu keras, harus diajarkan kecewa dengan cara yang dia itu ya. Baik, bonus untuk sesi Oke, silakan. boleh, tapi dua aja, dua cukup, satu orang tua, satu guru. Kalau misalnya kita lagi belajar gitu ya, belajar bareng antara adiknya dan kakaknya, misalkan kita ngulang surat Al-Kafirun misalkan ya, terus adiknya mau tuh ngulang sampai 7 kali dengan iming-iming hadiah atau apa gitu lah. Kemudian kakaknya nggak mau, nggak bisa. Nah, kalau misalnya saya bilang, adik kamu bisa loh sampai 7 kali, masa kamu nggak bisa? Ayo kamu juga bisa. Kayak gitu mengkompet apa enggak? Membandingkan. Ya. Ibu pernah di posisi Ibu pernah di posisi dibandingkan nggak, Bu? Nggak pernah, Ibu, nggak pernah dibandingkan. Ibu berapa bersaudara? 2 bersaudara tapi jauh usia. Oh, tapi jauh. Jadi intinya Ibu tidak pernah merasa dibandingkan. Dan itu nyaman nggak? Nyaman nggak kalau nggak dibandingkan? Enggak juga sih. Kalau nggak dibandingkan Ibu nggak nyaman. Jadi kayak kalau saya mah nggak dibandingkan tuh kayak apa ya namanya? Nggak ada motivasi. Mungkin, Kayak kita akan berbicara secara teoritis. Niat seseorang untuk membandingkan itu pasti baik, untuk memotivasi. Itulah adanya kompetisi atau apapun itu, jiwa kompetitif atau apapun itu. Nah, jika itu memang wadahnya, memang harus ada nilai itu kompetisi, makanya gak boleh, enggak harus ada.
dibandingkan dengan personal itu tidak tepat, ya Bu ya. Tapi silakan, ada celah lainnya, silakan ibu berdialog dulu dengan anak, bagaimana perasaannya dan lain sebagainya. Namun jika kita balik ke ilmu umum, secara personal itu tidak tepat, kecuali ya kalau kompetisi atau apapun memang harus dibandingkan. Nah, itu jelas, anak memicunya itu jelas, tidak ke personal ke kamu saja, tapi memang semuanya. Tapi kalau langsung tek ke kamu, itu biasanya membuat tidak nyaman dan malah sebaliknya, bukan malah termotivasi, biasanya semakin tidak ingin melakukan hal tersebut karena seakan-akan harus seperti kakaknya ataupun harus seperti adik. Banyak juga remaja yang datang ke saya tuh gitu, ngapain katanya, tetap saja saya mah di mata ibu dan ayahnya begini. Apakah itu kita kasih waktu dulu gitu? Waktu gimana maksudnya? Kan kelas, ayo kamu ngapalin, kamu belajar ya, adik kamu mau belajar, dia tetap nggak mau betul gitu, apa kita nanti ya udah kita kasih waktu ya, sekarang berapa menit lagi. Teteh kalau misalnya adik kakak ini belajar tuh bareng, Ada bareng. Oke, jadi memang meskipun kondisinya bareng belajarnya, tapi standarnya tetap masing-masing. Kayak kalau ngaji itu slogan, ya udah kakaknya segini, adiknya segini, udah terserah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak perlu, oh adiknya masak dia, adik ini saya ceritakan sekali lagi, saya sampaikan sekali lagi. Semua anak tuh memiliki cerita yang berbeda-beda, mulai dari kandungannya, barangkali anak pertama tuh beda loh stimulasinya, beda loh gizinya, pas lahir oke, beda story-nya dan sebagainya, nggak akan pernah sama. Entah itu dari segi daya tangkapnya dan lain sebagainya, itu nggak akan pernah sama. Maka akan sangat capek untuk salah satunya jika harus sama. Nah, jika harus sama standar gitu. Cukup Bu. Boleh nanti kontak ke KPS mana ada di sini ya. Ibu bapak ibu guru nggak ada? Oh ada satu lagi nih. Ibu, mangga Bu Iis. Saya sekarang mengajar di kelas 1. Yang menjadi pertanyaan mungkin yang pertama, apa yang melatar belakangi anak ketika ada perbedaan perilaku atau ucapan baik di rumah atau di sekolah. Misalkan kadang di rumah mandiri, di sekolah enggak, kadang di sekolahnya bisa berkata atau terbuka apapun keadaan di rumah, tetapi ketika di rumah anak itu tidak bisa terbuka apapun. Yang kedua pertanyaannya, ini mungkin yang saya alami, apa yang melatar belakangi si anak bisa berbicara hal-hal yang memang belum dilakukan. Kalau kata anak-anak mah sudah belajar bohong, misalkan begini, padahal orang tuanya sangat terbuka. Kebetulan saya juga belum menyarankan untuk ke psikolog, terbuka apapun dalam kondisi anaknya, tapi si anak kadang suka begini, ketika ada anaknya yang lain liburan misal, saya sudah pergi loh ke Jepang sekian hari, aku beli mainan misalkan dari TSM misalnya ya, enggak, aku malah langsung ke negaranya belinya. Nah, itu yang melatar belakangi itu seperti apa, dan sikap kita sebagai guru di sekolah harus seperti apa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang pertama terkait dengan ada perbedaan perilaku. Kalau kata ayah Edi itu namanya on off. Harusnya anak itu on. Di rumah begitu, di sekolah begitu. Tapi realita yang terjadi itu on off. Di rumah begitu, di sekolah kayak gimana, beda lagi. Itu berkorelasi salah satunya dengan titik kenyamanan anak. Jadi ya, titik kenyamanan anak ketika di rumah kok mandiri, ketika di sekolah masih proses adaptasi. Begitupun sebaliknya, di sekolah ini bisa, tapi pas di rumah gak mau ngapa-ngapain. Nah, artinya itu adalah titik bagaimana anak kenyamanannya sehingga potensi unggulnya keluar itu di titik mana dan masih proses adaptasi
tapi marahnya satu. Tapi kalau A bohong, marahnya jadi banyak. Nah, poinnya adalah anak rata-rata berbohong karena memang takut dimarahi, dan dimarahinya tuh ekstrim. Akhirnya anak ketakutan untuk berkata dengan jujur. Nah, anak kan jujur dimarahin, apalagi berbohong, itulah yang harus disampaikan. Jujur memang kalau melakukan kesalahan itu akan tetap ada konsekuensi, tapi kalau berbohong lebih. Gimana ini ada gejala anak yang misalnya saya ke negara Jepang langsung beli mainan dan sebagainya, itu pasti ada pengaruhnya dengan kebiasaan yang over, ada yang over terlalu lebih membanggakan diri, yang over terlalu lebih, sehingga dia agak kesulitan untuk tersaingi, sehingga ia agak kesulitan yang kadang jadi akhirnya ya dilebih-lebihkan. Pokoknya kalau kamu punya ininya, aku punya ininya, itu biasanya berpengaruh dengan bagaimana self confidence-nya, kepercayaan dirinya. Kalau saya gak ngomong gitu, mereka jadi tidak berpikiran good pada saya, dan padahal orang lain ya biasa aja, gak mesti. Justru kalau dia berlebih, orang lain yang berpikir seperti apa. Tapi itu karena memang kebanyakan karena kebiasaan, pola asuh, apakah terlalu ada tekanan tertentu yang harus terlihat seperti apa, akhirnya berbohongnya pun hingga yang demikian. Gak ke Jepang bilang ke Jepang, itu contoh. Gak ke ini bilang ke ini, saya langsung begini, jadi over. Dan itu kalau kata yang sangat senior gitu, yang sudah buka prakteknya sangat senior, menyampaikan itu awal mula gejala manipulatif, ya, yang sekarang namanya NPU dan lain sebagainya gitu. Gejala mulai manipulatif yang pokoknya dia bagaimana mengontrol situasi dan kondisi untuk sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh dirinya. Maka itu sangat danger, itu sangat berbahaya dan perlu didialogkan. Kenapa bisa sampai di titik itu? Dan untuk mendapatkan data itu pun biasanya sangat panjang, ya, dan sebagai guru seperti apa? Kita hanya melakukan sebisa kita sesuai dengan apa yang kita observasi, sesuai apa yang kita dengar, sesuai apa dengan yang kita lihat. Kita ingatkan semampu kita bersama semampu kita, karena tidak ada yang bisa mengubah individu itu, mau orang tua ataupun guru, selain dengan banyak hal yang mempengaruhi. Jadi tetap kita memberikan yang terbaik sebagai pengajar, yang itu tentu tidak mudah, apalagi kalau ada perbedaan ya. Nanti itu pas bilang ke orang tuanya, kata orang tuanya, enggak kok ibu, di rumah mah gini. Nah begitu pun sebaliknya, misalnya ketika di rumah memang begini, pas disampaikan ke guru, tapi kok di sekolah begini ya. Nah itu butuh dialog yang sangat panjang. Tetap semangat untuk kita semua berkolaborasi. Cukup Bu Iis. Boleh nanti kapan-kapan. Sistemnya adalah closing statementnya dari saya bahwa setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah fondasi untuk masa depan yang lebih besar. Jika Bapak dan Ibu tidak bisa hadir untuk setiap momen kehidupan anak kita, minimal kita hadir dalam 3 kondisi, yaitu ketika anak sedih, ketika anak sakit, dan ketika anak tunjuk prestasi. Itu wajib hadir, karena kita memang diakui atau tidak, kita tidak bisa hadir dalam setiap kondisi. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah membersamai setiap langkah kita, dan mudah-mudahan potensi unggul anak itu melejit karena anak bahagia. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita selesai terlebih dahulu dengan diri kita dan juga dengan pasangan kita. Itu saja dari saya. Jika ingin bersuara lewat media sosial, silakan boleh di akun pribadi saya atau di @ampuconsulting and healing channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Ibu Eva atau Teteh Eva. Ya, sekali
kita jadi